Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di video pembelajaran IPS dengan Ibu Liza. Anak-anak Miss semuanya yang kelas 8, minggu lalu kita telah membahas tentang mobilitas sosial. Kita sudah membahas pengertian dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, di video pembahasan kali ini kita akan belajar tentang faktor-faktor penyebab dan penghambat terjadinya mobilitas sosial. Baik anak-anak semuanya, silahkan menyaksikan video materi ini dengan baik. Oke, baik anak-anak semuanya, langsung saja kita masuk bab 2, pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Ini merupakan materi lanjutan untuk minggu lalu. Oke, tujuan pembelajarannya, setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peserta didik diharapkan dapat memahami pengaruh interaksi sosial dalam kurung mobilitas sosial terhadap kehidupan sosial budaya. Ini adalah peta konsep di mana kita masih membahas untuk subbab yang pertama, yaitu tentang mobilitas sosial. Minggu lalu kita telah membahas tentang pengertian mobilitas sosial, bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, kali ini kita akan membahas tentang faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Oke, A adalah mobilitas sosial. Materinya, faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Kalian mungkin bertanya, kenapa sih terjadi mobilitas sosial? Apakah mobilitas selalu terjadi dalam masyarakat? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu mempelajari faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya mobilitas sosial. Oke, pertama kita masuk faktor pendorong mobilitas sosial, di mana faktor pendorong yang pertama adalah faktor struktural. Nah, anak-anak bisa lihat, itu adalah gambar Presiden Republik Indonesia beserta Wakil Presiden Republik Indonesia. Ketujuh tokoh Indonesia tersebut berhasil mencapai status sosial yang tinggi berkat sistem demokrasi yang berlaku dalam politik di Indonesia. Dengan sistem demokrasi, setiap warga negara Indonesia dapat mencapai status sosial berupa jabatan politik yang tinggi. Nah, kedudukan yang tinggi bukan lagi didasarkan pada keturunan, tetapi pada kemampuan hingga kemudian dipercaya menjadi seorang pemimpin. Rakyat biasa, sebagaimana ketujuh tokoh di atas menjadi presiden, bukan karena mereka keturunan presiden, tetapi dipilih oleh rakyat. Nah, hal ini tentu berbeda dengan sistem pemerintahan kerajaan di mana pengganti raja adalah keturunan sang raja sendiri. Nah, sekarang struktur masyarakat Indonesia itu sudah sangat terbuka. Jadi, siapapun dapat menjadi pemimpin, memiliki cita-cita yang setinggi-tingginya, hingga ia akan bercita-cita menjadi seorang presiden. Jadi, mobilitas masyarakat Indonesia itu bukan berdasarkan keturunan, melainkan dari prestasi. Nah, banyak kok tokoh Indonesia yang berasal dari keluarga miskin. Kalian tetap dapat mengejar cita-cita setinggi-tingginya karena mobilitas sosial masyarakat Indonesia bukan berdasarkan keturunan, melainkan berdasarkan pada prestasi. Faktor yang kedua adalah faktor individu. Setiap individu memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dua orang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relatif setara, belum tentu menjadi berhasil dalam melaksanakan mobilitas sosial ke atas. Hal ini disebabkan keberhasilan individu sangat ditentukan oleh sikap dan perilaku individu tersebut. Nah, anak-anak, ini adalah kisah seorang pengusaha rumah Barbie ya. Dari dia seorang pemungut bola hingga kini dia menjadi pengusaha yang sukses. Nah, usaha lelaki asal Medan ini berhasil menembus beberapa pasar di kota-kota besar di Indonesia. Monang merupakan salah satu contoh difabel yang sukses. Ia hanya memiliki satu kaki, memulai usaha dengan penuh kerja keras. Beberapa kali ia gagal, namun selalu punya semangat untuk bangun kembali. Sebelum menjadi pengusaha, ia lebih dulu berkarir sebagai atlet difabel, lalu menjadi pemungut bola di lapangan tenis. Nah, Monang pernah berjuang menjadi atlet difabel hingga akhirnya menjadi pengusaha rumah boneka. Kini Monang memiliki 5 pekerja dan usahanya semakin sukses. Kegigihan Monang perlu ditiru, walaupun hanya memiliki satu kaki, Monang pantang menyerah hingga mencapai keberhasilan. Nah, ini adalah salah satu contoh dari faktor individu tersebut. Jadi, kesuksesan kita melakukan mobilitas sosial itu terlihat dari sikap, perilaku, dan keinginan kita sendiri. Oke, faktor selanjutnya adalah faktor sosial. Jadi, faktor sosial ini, setiap perjuangan itu diawali dari ketidakpuasan. Ketidakpuasan akan status sosial mendorong manusia untuk terus berjuang segigih-gigihnya.
Setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Apabila ia tidak puas dengan kedudukan yang diwariskan oleh orang tuanya, ia dapat mencari kedudukannya sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi. Nah, jadi kalian tentu ingin meningkatkan status sosial keluarganya kan? Orang tuamu juga selalu berpesan supaya kalian belajar giat. Nah, mereka berharap suatu saat kalian lebih berhasil dari orang tua. Oke, nah ini adalah contoh Sopiron. Sopiron ini adalah gadis asal Kamboja. Hingga usianya 11 tahun tidak bisa sekolah. Sejak kecil ia sudah bekerja sebagai pemulung. Hingga akhirnya ia mendapatkan beasiswa sekolah di Trinity College Foundation Studies, University of Melbourne, Australia, dan menjadi lulusan terbaik. Faktor selanjutnya adalah faktor ekonomi. Nah, keadaan ekonomi dapat menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial. Keadaan ekonomi yang baik memudahkan individu dan kelompok melakukan mobilitas sosial. Masyarakat yang kondisi ekonominya baik cenderung lebih mudah melakukan mobilitas sosial. Ya, kalian dapat memperhatikan berbagai fenomena masyarakat di sekeliling kita. Masyarakat yang kondisi ekonominya baik cenderung lebih mudah melakukan mobilitas sosial. Karena apa? Dengan kondisi ekonomi yang baik, mereka mudah untuk memperoleh modal, pendidikan, dan kesempatan lainnya. Hal ini tentu berbeda dengan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi, atau bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya. Karena pada dasarnya prioritas mereka adalah pemenuhan kebutuhan primer. Nah, ini adalah contohnya. Jadi, kalau dia itu dari masyarakat yang kondisi ekonominya baik, otomatis dia akan lebih mendapatkan kesempatan untuk melakukan mobilitas sosial. Nah, sebaliknya, kalau masyarakat yang ekonominya kurang baik, bagaimana dia mau melakukan mobilitas sosial? Sementara tujuan utama dia adalah memenuhi kebutuhan dasarnya dulu setiap harinya. Lalu, faktor selanjutnya adalah faktor politik. Kondisi negara aman dan damai sehingga para pemimpin dapat menjalankan roda pembangunan dengan baik. Kondisi ini tentu berbeda dengan situasi Indonesia pada tahun 1945 sampai 1950. Pada masa tersebut, situasi politik dalam negeri tidak menentu. Hal ini tentu jelas mempengaruhi mobilitas sosial warga negara. Nah, jadi ini adalah perbandingan kondisi politik zaman dulu dan zaman sekarang. Jadi, kondisi politik yang stabil itu mendorong percepatan mobilitas sosial. Artinya, jika politik negara itu stabil, ekonominya akan maju dan otomatis akan meningkatkan mobilitas. Lalu, faktor selanjutnya adalah kemudahan dalam akses pendidikan. Jika pendidikan berkualitas mudah didapat, tentu mudah juga bagi orang untuk melakukan pergerakan atau mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperolehnya. Sebaliknya, kesulitan dalam mengakses pendidikan yang bermutu menjadikan orang tak menjalani pendidikan yang bagus, serta sulit untuk mengubah status karena kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan. Nah, ini adalah perbandingan di mana gambar yang sebelah kiri itu adalah pendidikan sulit diakses, sehingga masyarakat pendidikannya itu rendah dan mobilitas sosialnya susah berubah. Lalu di sebelahnya itu adalah pendidikan dengan kemudahan akses, sehingga masyarakat berpendidikan tinggi dan otomatis mobilitasnya mudah berubah. Oke, sekarang kita masuk faktor penghambat mobilitas sosial. Faktor penghambat mobilitas sosial yang pertama adalah kemiskinan. Faktor ekonomi dapat membatasi mobilitas sosial. Bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sulit. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan terbatas. Jadi di sini faktor ekonomi itu faktor yang pertama akan sulit mendapatkan pekerjaan. Jadi seperti ini, kalau misalnya ekonominya itu sulit, tentu dia akan sulit untuk bersekolah. Otomatis pendidikannya rendah. Nah, pendidikan rendah akan berpengaruh ke kualitas SDM-nya. Nah, dengan kualitas SDM-nya yang rendah, pendidikannya juga rendah, tentu dia akan susah untuk mendapatkan pekerjaan. Lalu, hal itu akan berulang. Dia tidak mendapatkan pekerjaan, gajinya sedikit, dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya, sehingga lingkaran kemiskinan itu akan terus terulang. Oke, faktor yang kedua adalah diskriminasi. Diskriminasi berarti pembedaan perlakuan karena alasan perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan golongan. Pada masa penjajahan, terjadi diskriminasi pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat keturunan Eropa dan masyarakat Indonesia.
Dalam memperoleh pendidikan, masyarakat Indonesia disediakan sekolah yang kualitasnya berbeda dengan sekolah-sekolah untuk orang-orang Eropa. Hal ini tentu mempersulit mobilitas sosial rakyat Indonesia. Nah, pada saat ini diskriminasi hal seperti itu tidak ada kita temukan ya. Nah, sehingga hal ini tidak akan mempengaruhi atau tidak akan menghambat terjadinya mobilitas sosial di masyarakat. Oke, itu dia materi kita tentang faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Minggu depan kita lanjutkan materi kita. Kita akan membahas tentang apa? Kita akan membahas tentang saluran-saluran mobilitas sosial. Jangan lupa ya disaksikan video pembelajaran kita untuk setiap minggunya. Baik anak-anak semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai habis. Jangan lupa like this video, comment dan share, dan tentu saja di subscribe. Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.